Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Ikhwan dan Ikhwati seluruh Indonesia, siang hari ini ada 5 orang yang inisiasi terbentuknya forum ini. Ada Kak Alfa, ada Kak Intifada, kemudian ada Dafa dan ada Syahban serta saya. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas tentang gimana sih kabar SPI Kuning. Terima kasih buat teman-teman semua. Yang telah menyempatkan pada siang hari ini untuk gabung di forum dekonstruksi IPM. Tema pada siang hari ini ya ini SPI Kuning, apa kabar? Oke, nanti akan dibahas oleh Kak Alfa, Kak Intifada, Kak Dafa, dan Kak Syahban serta saya. Nanti langsung saja. Kak Alfa ya yang pertama. Ya udah langsung aku mulai. Jadi sebenarnya untuk forum kali ini kita akan ya, karena ini namanya kan forum dekonstruksi IPM. Kita akan mencoba mendekonstruksi segala hal terkait IPM, keorganisasian, ke-IPM-an, ideologi. Kali ini kita akan bahas. Nah, biar nanti ini kita bahas, kita tugasnya cuma mendekon aja. Nanti biar teman-teman pimpinan atau elit-elit pimpinan itu yang merekonstruksinya. Jadi harapan semoga semoga teman-teman yang lain itu bisa terinspirasi oleh diskusi 4 atau 5 orang yang ada di sini ya. Tuh. Langsung saja sebenarnya kalau membahas SPI banyak hal yang bisa kita dekon ya. Mungkin sambil dilihatkan SPI-nya Ananul, mungkin bisa dilihatkan. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan berdiskusi itu saya sendiri, Alfa Rizky, masih aktif di IPM, aktif ngerusuin IPM. Bikin hal-hal yang rusak aja di IPM, biar teman-teman IPM pada mikir kan, nggak cuma gerakmu tapi geraknya juga mikir gitu. Sampai ada juga Ananu Nahari ini teman saya juga, teman diskusi Gilar, dan dia juga yang salah satu yang menginisiasi forum ini juga ya. Ananu juga aktif di IPM, dia ketum EDMM, dia seorang imamati, dia ketum komisariat Imamati Usuluddin UIN Jakarta. Ada juga Intifada Permata, ini juga ketum komisariat IMM di Jakarta ya. Di mana Nul? Di mana? Di Metro. Di Metro ya, komisariat yang baru. Di Metro. Iya. Terus ada Ahmad Syahban juga, ini kader IPM Kediri yang memang juga resah akan kestagnansi pemikirannya ada di IPM ya. Saya kira memang pemikiran di IPM ini stagnan banget, nggak ada kader yang berani kontradiktif atau gimana gitu. Intinya mungkin kalau gagasan pertama saya dari SPI ini ya, istilahnya SPI ini tuh atau perkaderan di IPM ini kita berhadapan dengan hal yang kontradiktif atau hal yang yang paradoks ya. Istilahnya paradoks tuh kita mau mempraktekkan SPI yang pertama, SPI ini belum sempurna, tapi kita harus mempraktekkan. Paradoks pertama. Paradoks yang kedua, teman-teman itu sulit untuk mentafsirkan SPI. Yang ketiga, paradoksnya, teman-teman itu nggak baca SPI tapi sudah mempraktekkan pelatihan kader. Nah itu gimana itu, nggak baca SPI tapi sudah mempraktekkan kader. Sedangkan kita membaca SPI tapi SPI-nya juga nggak sempurna gitu loh. Masih banyak cacatnya gitu.
dan pimpinan pusat pun nggak mau untuk merevisi ini. Nah, seperti itu. Khususnya tekanan dari pimpinan-pimpinan wilayah yang lain juga belum sadar untuk merevisi ini di kader nasional. Nah, itu kalau SPI sendiri. Mungkin itu sih pandangan awal dari saya. Gimana untuk mungkin Saban dulu ya? Saban gimana pandangannya terkait SPI? SPI. Dan menurut saya kalau dikembalikan di daerah sendiri ya belum terrealisasikan secara maksimal juga tuh. Ya di era yang sudah serba digital ini kayaknya perlu perubahan juga sih SPI ini, karena dilihat dari materinya juga, materinya kan terlalu banyak gitu ya. Sedangkan zaman sekarang ya seperti ini ya sudah berubah, tidak sesuai dengan apa nanti takutnya malah nanti malah nggak masuk di teman-teman ya, kakean lah materi ini. Ya kesusahan lah ya. Terus semua teman-teman nanti. Ya. Gimana dari pandangan Saban, ada yang ditanggapi nggak kira-kira itu Taruna Melati tapi isinya materi semua gitu? Dari Ananul, gimana Nanul pandangannya? Oke. SPI itu kan kalau misalnya kita lihat ya sejarahnya itu kan dari SPI 1 ke SPI satunya lagi itu kan intervalnya itu kan 10 paling antara 10 tahunan lah, kurang lebih 10 tahun gitu. Nah, kalau SPI ini kan muncul pada tahun 2014 ya. Betul. Artinya sudah 8 tahun lah, sudah 6 tahun lah ya. Sudah 6 tahun ya dari 2020 sekarang. Nah, itu menjadi pertanyaan juga hari ini, 6 tahun ini SPI ini udah sampai belum ke tingkat ranting? Sudah dipahami belum ke tingkat ranting? Nah, itu kan yang menjadi masalah kan, kalau misalnya udah ada sistemnya tapi nggak dilaksanain sistemnya gitu. Walaupun sebagus apapun sistem, kalau belum sampai ke apa yang akar rumputnya, yang bisa dibilang kalau IPM itu ujung tanduknya, yang paling ujung ya ranting itu, grassroots-nya. Nah, mampu nggak grassroots itu menerjemahkan SPI ini gitu, menafsirkannya dalam bentuk kegiatan perkaderan itu gitu. Dan udah 6 tahun nih, berarti apalagi kan kita tahu kalau hari ini masa yang dulu gitu, misalnya 10 tahun yang dulu itu perubahannya bisa jadi hari ini itu lebih cepat dari 10 tahun yang lalu. Nah, itu menjadi pertanyaan, apakah sistem ini masihkah sesuai dengan kondisi zaman sekarang gitu kan? Atau yang tadi kan permasalahannya adalah bagaimana aplikasi di ranting gitu kan? Terus fasilitatornya paham nggak gitu kan? Nah, itu yang yang perlu dipertanyakan gitu, dimunculkan itunya karena udah 6 tahun gitu kan, dan melihat zaman lebih cepat dari zaman sebelumnya gitu kan. Apalagi sistem perkaderan kan dibilang sebagai kitabnya gitu kan, kitabnya organisasi gitu kan. Tapi kitab ini kan bukan Al-Quran yang maksudnya yang mutlak gitu, benar. Jadi harus dari kata sempurna jadi ya. Iya, jauh dari kata sempurna gitu. Maksudnya ini kan juga buatan manusia gitu. Pasti ada kita puningnya IPM loh ini. Iya, maksudnya kan. Ya maksudnya berarti kan ada yang maksudnya kita kritisi biar nanti akan ada dialektika gitu di dalam IPM sendiri. Ini nggak manut aja gitu kan dengan sistem perkaderan yang diluncurkan. Apalagi kan ini sistem perkaderannya kan
kalau misalnya kita lihat dari SPI yang dulu, alasannya karena ngambilnya dari apa? Dari Jawa aja contohnya gitu kan. Bagaimana dengan yang di luar Jawa gitu? Itu kan yang menjadi pertanyaan yang mulai kita munculkan karena udah 6 tahun gitu. Dari 2014 gitu kan misalnya gitu. Dan itu saya kira penting gitu. Makanya kita adakan forum dekonstruksi ini, kita mulai munculkan isu-isu, munculkan wacana-wacana gitu kan, mulai kritisi hal-hal yang terlalu formal gitu kan. Hari ini kan yang formal itu kan membosankan gitu kan. Ya, kita mulailah. Betul. Ya kita mulailah yang sedikit-sedikit gitu